yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3083, 3084 dan 3085. Memakan hati seorang anak, mungkinkah lelaki tua berubah menjadi monster, atau dia adalah seorang kultivator iblis? Mendengar ini, Gao Qilan bertanya dengan heran. Lagi pula, hal memakan hati anak-anak seperti ini terlalu mengerikan. Jika itu adalah kultivator manusia, tidak akan ada yang melakukannya. Zhou Tai menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu apakah orang ini iblis atau bukan. Auranya sangat aneh. Aneh, Dev juga terkejut. Dia tidak mengerti, apa yang aneh dengan aura orang ini. Penatua hantu gunung iblis ini, aura di tubuhnya hampir selalu berubah. Jika kamu merasakan auranya hari ini, lalu kamu mencoba merasakannya menjadi besok, maka seluruh auranya akan berubah. Zhou Tai menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah masih ada situasi seperti itu? Anda harus tahu bahwa aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri. Ketika Anda bertemu seseorang yang Anda kenal, meskipun orang itu menutupi wajahnya dengan kerudung, jika dia sengaja menyembunyikan atau mengubah auranya, Anda akan dapat mengetahuinya, siapakah dia itu hanya dengan memeriksa auranya. Tetapi jika pihak lain dapat mengubah auranya, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian aura untuk menentukan identitas pihak lain. Mungkinkah pria ini, seperti dirinya, memiliki aura 3 ras di tubuhnya? Tepat ketika Dev berpikir, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di atas kura-kura suci. Bayi kecil, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas kura-kura suci, tampak santai. Dan kura-kura suci itu mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncang tubuh hantu gunung iblis itu dari atas cangkangnya. Tapi hantu gunung iblis itu duduk kokoh di atas cangkang kura-kura itu, seolah menempel padanya, tidak bergerak. Dengan cara ini, kura-kura suci itu mencoba melempar tubuh hantu gunung iblis selama setengah jam, dan pada akhirnya kecepatan kura-kura itu menjadi semakin lambat, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, kura-kura suci tidak menyerah sama sekali, dan berjuang keras untuk menggulung tubuhnya. Pada saat ini, hantu penatua gunung iblis memancarkan cahaya putih redup dari tubuhnya. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, menyinari orang-orang dengan hangat, dan senyaman sebelumnya. Merasakan cahaya putih dari penatua hantu gunung iblis, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, penatua hantu gunung iblis terlihat sangat ganas. Bagaimana dia bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan auranya juga sangat lembut. Ketika Dev melihat ini, dia juga sangat terkejut. Aura di tubuh tetua gunung iblis berubah begitu cepat. Di bawah balutan cahaya ini, kura-kura suci menjadi lebih tenang dan tidak lagi berjuang mati-matian. Pada akhirnya, kura-kura suci itu meraung, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke permukaan, yang merupakan tanda penyerahan total. Sialan, lelaki tua ini benar-benar menaklukkan kura-kura suci itu. Siapa dia? Cahaya suci tadi benar-benar nyaman. Itu terlalu luar biasa, aku yakin. Semua orang terkejut saat melihat hantu gunung iblis telah menaklukkan kura-kura suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal hantu tua gunung iblis, dan mereka semua terlihat terkejut. Lagi pula hantu tua gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk, dan orang yang begitu galak dapat memancarkan aura lembut. Hal itu membuat banyak orang sangat terkejut. Penatua hantu gunung iblis memang pantas mendapatkan reputasinya. Auranya selalu berubah. Jika kamu bisa mengubah penampilan sesukamu, maka tidak ada yang akan mengenalimu. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam melompat turun dari kabin termewah dari lantai atas, lalu berkata. Melihat orang itu datang, banyak orang menyingkir dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka sangat hormat. Raut wajah Zhou Tai juga berubah saat melihat orang itu datang, dan ekspresinya menjadi tegang. Apakah kamu mengenal pria itu? Melihat ekspresi Zhou Tai dan semua orang, Dev menebak bahwa identitas pria ini pasti tidak biasa. Aku tahu, orang ini adalah Ye Fengqing, dan dia adalah submaster dari aliansi penyegel iblis.
Dia yang paling bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini. Zhou Tai berbisik, aliansi penyegel iblis. Mendengar kata-kata aliansi penyegel iblis, Dev dan Gao Qilan mengerutkan kening. Lagi pula, Dev telah membunuh beberapa anggota 5 elemen iblis surgawi dari aliansi penyegel iblis, dan sekarang mungkin semua orang dari aliansi penyegel iblis mengejarnya. Sekarang Submaster dari aliansi penyegel iblis tiba-tiba muncul, yang mungkin agak sulit untuk dihadapi. Apa, pernahkah kamu mendengar tentang aliansi penyegel iblis? Zhou Tai melihat ekspresi Dev dan yang lainnya, dan mengira mereka tidak tahu apa itu aliansi penyegel iblis. Aku pernah mendengar bahwa itu hanya sub kepala dari aliansi sihir ini. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu akan takut padanya. Sepertinya kamu juga takut padanya. Dev bertanya pada Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, aku juga takut padanya. Kekuatan aliansi penyegel iblis ini menyebar ke seluruh alam surgawi. Bahkan Submaster aliansi penyegel iblis, di wilayah kami, itu juga sangat ditakuti. Saya tidak berani memprovokasi mereka. Orang lain juga tidak berani memprovokasi mereka. Yang lain tidak berani memprovokasi. Tahukah Anda mengapa bisnis kapal roh dermaga begitu makmur? Tetapi tidak ada yang bersaing untuk itu. Dan bahkan tidak ada satu orang pun yang berani naik paksa ke kapal. Semua harus membeli tiket. Zhou berkata secara misterius. Mengapa? Dev bertanya. Karena di balik bisnis kapal roh di dermaga adalah aliansi penyegel iblis. Dengan dukungan aliansi penyegel iblis, siapa yang berani merebut bisnis itu? Dan siapa yang berani tidak membeli tiket kapal? Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Ye Feng King Yuan itu. Pria ini sangat kuat meski usianya masih muda, dan dia sangat kejam. Ketika Zhou Tai berbicara tentang Ye Feng King, ekspresinya jelas sangat gugup, karena takut Ye Feng King akan mendengarnya. Dev berpikir keras. Dari sudut pandang ini, kekuatan Ye Feng King pasti melampaui alam tubuh komposit. Jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam kesengsaraan transendensi, Dev masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi jika Gao Qilan ada bersamanya, akan sulit bagi Dev untuk menghadapinya. Apalagi Gao Qilan dan Ji Yun ada di sisinya, dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Sementara Dev berpikir, Ye Feng King telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, dengan rasa iri di matanya. Jadi itu Tuan Ye, bukankah kamu bisa menjinakkannya untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Ye Feng King dengan senyuman, keduanya sepertinya sangat mengenal satu sama lain. Tentu saja, aku ingin menjinakkan kura-kura suci yang lebih besar dari milikmu. Ye Feng meliriknya, lalu melompat dan menuju ke arah kura-kura suci terbesar. Anda harus tahu bahwa semakin besar kura-kura suci, semakin besar kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Ye Feng King sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas ingin melampaui hantu gunung iblis itu. Hahaha, Ye Tuozu benar-benar muda dan energi, dan dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar segera setelah dia bergerak. Hantu gunung iblis tertawa terbahak-bahak. Yang lain juga memandang Ye Feng King, submaster dari aliansi penyegel iblis. Mereka ingin tahu apakah dia bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Saya pikir itu mudah. Lagi pula, bisa sub kepala aliansi penyegel iblis itu bukanlah orang biasa. Kurasa tidak, kura-kura suci terbesar itu sangat sulit dijinakkan. Semua orang membicarakannya, ada yang optimis tentang Ye Feng King, ada yang tidak, bahkan ada yang mulai duduk di bangku dan mulai berjudi. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang ini bisa berhasil? Ji Yun mendekati Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev meliriknya 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Saat Dev selesai berbicara, Ye Feng King tiba-tiba terlempar ke udara oleh kura-kura suci itu. Melihat Ye Feng King terlempar ke udara, beberapa orang berjubah gosip di kapal roh langsung panik. Tuan Kemudi, beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Ye Feng King. Wush! Tiba-tiba kura-kura suci menyemburkan beberapa pancaran air dari nafasnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang berjubah gosip di lautan tinta. Beberapa orang lain dengan jubah gosip menutupi Ye Feng King dan kembali ke perahu roh. Bajingan ini mencari kematian. Ye Feng King mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengayunkan telapak tangan, dan memotong kura-kura suci ke lautan tinta. Tuan, tahan, tenanglah.
Seseorang yang mengenakan jubah gosip menghentikan Ye Fengqing. Jika kamu melakukan sesuatu pada kura-kura suci ini, di sini ada begitu banyak kura-kura suci. Jika mereka menyerang kapal roh kita bersama, tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Ketika Ye Fengqing mendengar ini, dia perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Ye Ruo, jika kamu memilih kura-kura suci terbesar, akan sulit untuk menjinakkannya. Tapi jika itu kamu pilih kura-kura suci biasa, kamu pasti bisa menjinakkannya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu kura-kura suci yang kujinakkan ini. Tetua hantu Gunung Iblis juga melompat ke perahu roh dan berkata, tidak perlu. Ye Fengqing melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia menginginkan sesuatu dari penatua hantu Gunung Iblis. Tetapi apa yang dikatakan penatua itu membuat Ye Fengqing sangat nyaman. Semuanya, apakah ada orang lain yang mau mencoba? Beberapa orang masih bisa turun lagi dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa merapal mantra dan membalikkan kapal roh. Seseorang yang mengenakan jubah gosip bertanya, kura-kura suci itu memblokir kapal roh. Tidak peduli bagaimana mereka merapal mantra, mereka tidak dapat mengendalikan kapal roh, jadi mereka membiarkan semua orang menjinakkan kura-kura suci. Beberapa kultivator lagi melompat dari kapal roh, berencana untuk mencoba dan melihat apakah mereka bisa menjinakkan kura-kura suci. Tapi semuanya gagal, tapi orang-orang ini tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka tidak terluka. Kegagalan berulang kali membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan mereka tidak ingin lagi menjinakkan kura-kura suci. Saudari junior, biarkan aku mencoba. Pria berjas biru muda itu berkata, kakak, ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak pergi. Jika kamu tidak sengaja membuka auramu, itu akan merepotkan. Gadis itu dengan lembut meraih lengan baju pria itu dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kita tidak perlu mengkhawatirkannya di kapal roh. Kita bisa menunggangi kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu. Pria itu menghibur gadis itu dengan lembut. Sekarang orang-orang dari aliansi penyegel iblis telah muncul, yang membuat pria itu sangat khawatir, karena semua orang tahu bahwa aliansi penyegel iblis menangkap kultivator iblis di mana-mana. Setelah selesai berbicara, pria itu melompat. Pada saat yang sama, Dev melompat keluar dari perahu roh dan langsung menuju kura-kura suci terbesar. Dev dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat bersamaan. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari perahu roh lagi, mereka mau tidak mau menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Beraninya dia melompat langsung ke punggung kura-kura suci terbesar. Kultivator kecil kelas 5 dalam kondisi bugar, apakah kamu berencana untuk menjinakkan kura-kura suci terbesar? Bahkan submaster dari aliansi penyegel iblis tidak bisa menjinakkannya. Mungkinkah kultivator kecil ini akan mencobanya? Perhatian banyak orang tertuju pada Dev. Bahkan Ye Fengqing menatap Dev. Tapi ekspresi Ye Fengqing tidak berubah, seolah dia tidak mengenal Dev. Melihat ekspresi Ye Fengqing, Ji Yun dan Gao Qilan juga menghela nafas lega. Sepertinya Ye Fengqing tidak tahu apa yang terjadi di ujung utara. Dev dan pria itu berdiri di atas kulit kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun mengandung banyak informasi. Dev dapat melihat bahwa pihak lain juga mendeteksinya, dan dia juga memiliki aura klan iblis. Saudaraku, aku tidak mengharapkan nasib seperti itu untuk melompat bersama. Aku tidak tahu nama Anda, Dev bertanya. Jin Dong, dan siapa nama saudaraku yang terhormat ini? Tanya pria itu. Namaku Dev, mari berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu. Dev sedikit tersenyum. Jin Dong melihat bahwa Dev tidak berbahaya dan terlihat sangat baik, jadi dia mengangguk, oke, mari kita berkompetisi. Seiring dengan perbincangan itu sosok Jin Dong tenggelam dalam usahanya menaklukkan kura-kura itu, dan dia berdiri kokoh di atas cangkang kura-kura suci itu. Sementara kura-kura suci itu meraung dan mulai berenang dengan cepat.